Gawat, ini wanti-wanti untuk Pak Jokowi. Singgung soal presiden di penjara dan ditembak. Karena apa? Pertama, ciptakan beban baru rakyat di tengah pandemi. Karena cek saldo ATM kena biaya. Kedua, Bamsud ungkap dampak bahaya bocornya data 270 juta warga Indonesia. Ketiga, teks amnesti malah bikin buntung. Pertama, gawat dan bahaya bocornya data 270 juta warga Indonesia. Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, mendesak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama perangkat Polri, seperti Bareskrim dan Direktorat Tindak Pidana Cyber, serta Badan Cyber dan Sandi Negara, berinvestigasi secara tuntas dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang ditengarai berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut dijual di forum Pertas Rate Forum pada 12 Mei 2021. Sebagaimana disampaikan pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dari 1 juta sampel data yang ia peroleh dan teliti, menunjukkan adanya kecenderungan data tersebut mengandung informasi pribadi peserta jaminan sosial kesehatan. Dibuktikan adanya informasi nama penanggung dan nomor kartu, seperti formulir jaminan sosial kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan juga persoalan kecil, melainkan sangat serius. Karena di era teknologi informasi saat ini, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga. Kedaulatan terhadap data menunjukkan kedaulatan sebuah bangsa. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menegaskan, data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Kata Bamsud, Jumat 21 Mei 2021. Selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kebocoran data tersebut juga menyangkut keamanan privasi warga negara Indonesia, sekaligus menunjukkan perangkat hukum keamanan cyber Indonesia yang tidak kuat. Kedua, Presiden harus bertanggung jawab karena menyengsarakan rakyat. Masa cek saldo ATM kena biaya? Protes YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mengkritik keras adanya rencana perubahan biaya layanan transaksi di ATM Himpunan Bank milik negara yang mereka singkat dengan Himbara. Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, penerapan biaya administrasi ini harus segera ditolak. Dalam hal ini, menurut Tulus, para konsumen dijadikan sapi perah atau sumber pendapatan di tengah kondisi sulit pandemi COVID-19. Ini harus kita tolak, karena itu artinya mau menangnya sendiri. Hanya menjadikan biaya admin bank termasuk cek saldo sebagai sumber pendapatan, jelas Tulus. Ini tidak pantas, apalagi saat pandemi seperti ini. Jadi, kita minta agar rencana tersebut dibatalkan. Jangan jadikan konsumen sebagai sapi perah perbankan. Tak hanya itu, Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF mengkritik keputusan Bank Himbara menarik biaya cek saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Link. Ini kan era digital. Bank Himbara harusnya lebih kreatif, cari pendapatan berbasis fee. Jangan hanya bermain di layanan ATM, ujar ekonom Indef, Bima Yudhistira. Menurutnya, perbankan plat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank milik negara atau Himbara seharusnya tidak perlu memberikan beban tambahan ke nasabahnya dalam bertransaksi di ATM Link. Selama ini, nasabah loyal, salah satunya karena layanan cek saldo dan tarik tunai tanpa fee di ATM Link, ucapnya. Ia menyebut, arah pengembangan sistem pembayaran ke depan, khususnya perbankan dituntut untuk memberikan efisiensi, sehingga biaya bisa ditekan dan ujungnya nasabah diuntungkan. Pengenaan biaya ini
dikhawatirkan akan membuat provider layanan di luar Bank Himbara bisa mengambil pasar. Sekarang, mulai berkembang aplikasi untuk memangkas berbagai biaya yang sebelumnya dikenakan oleh bank. Jangan sampai Cina lagi yang panen. Oleh sebab itu, Bima menyarankan Bank Himbara untuk mencari pendapatan lain di luar menarik biaya ke nasabah saat cek saldo dan tarik tunai di ATM Link, seperti mendorong kenaikan permintaan kredit dan mencari fee-based income, misalnya dari bank insurance, ucap Bima. Diketahui sebelumnya, nasabah perbankan himpunan bank milik negara yang mereka singkat dengan Himbara, yakni Bank BTN, BNI, Mandiri, dan BRI, akan dikenakan biaya transaksi apabila melakukan layanan cek saldo dan tarik tunai melalui ATM Link. Dalam informasi diperoleh, detail pengenaan biaya ini sebesar Rp2.500 untuk cek saldo dan biaya tarik tunai sebesar Rp5.000. Jangan pikir ini murah. Kalau satu hari, misalkan 1 juta transaksi saja, berapa uang yang didapatkan? Biaya transaksi ini akan diberlakukan kepada nasabah Bank Himbara yang bertransaksi di ATM Bank Himbara lainnya atau ATM dengan tampilan ATM Link. Sementara itu, untuk nasabah BRI yang bertransaksi di ATM bank lain selain ATM BRI, Bank Himbara atau ATM dengan tampilan ATM Link, akan dikenakan biaya transaksi yang saat ini berlaku. Cek saldo Rp4.000, tarik tunai Rp7.500 dan transfer Rp6.500. Sebelumnya diketahui, untuk layanan tarik tunai dan cek saldo di ATM Link milik Himbara, hingga saat ini masih Rp0 alias gratis. Oleh karena itu, anggota Komisi 11 DPR, Kamrus Samad menyikapi keputusan Bank Himbara menarik biaya cek saldo dan tarik tunai bagi nasabahnya yang bertransaksi di ATM Link mulai 1 Juni 2021. Akan memberikan dampak ekonomi biaya tinggi, beban baru nasabah, katanya. Untuk itu, politisikus anak buah Gerindra itu pun berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator bank di tanah air. Kami akan tanyakan ke OJK apa landasan regulasi dan hukum dari kebijakan tersebut. Apa sudah diperhitungkan beban baru yang akan ditanggung nasabah? Bagaimana menurut pendapat Anda?